Rocky Gerung hadir di Istana Negara dalam rangka pelantikan pejabat negara sebagai perwakilan dari masyarakat sipil. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk mendampingi Jumhur Hidayat. Rocky menekankan bahwa sebuah kabinet dapat bekerja secara efektif jika melibatkan tokoh intelektual seperti Jumhur yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu perburuhan, ekonomi, dan lingkungan. Interaksi dengan Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet. Dalam momen tersebut, Rocky menceritakan interaksinya dengan beberapa tokoh penting. Sapaan Presiden, Rocky bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyapanya dengan nada bercanda, berterima kasih atas kehadirannya, dan menyebut bahwa Rocky tetap konsisten sebagai sosok disiden. Diskusi etika kepemimpinan, Rocky juga berbincang dengan Sekretaris Kabinet mengenai konsep ethics of care dan ethics of right. Ia menyoroti pentingnya seorang pemimpin dalam mengelola bahasa tubuh, kepemimpinan yang tepat pada momentum yang pas. Fokus pada isu lingkungan global, Rocky memberikan penekanan khusus pada peran Kementerian Lingkungan Hidup. Isu strategis, ia memandang urusan lingkungan sebagai isu global, bukan sekadar urusan domestik. Hal ini menjadi perhatian utama dunia internasional dan generasi muda saat ini. Tuntutan generasi muda. Ada jutaan generasi muda Gen Z yang menunggu langkah nyata pemerintah. Menurutnya, jika politisi tidak bicara soal etika lingkungan, mereka dianggap tidak memahami kegelisahan generasi masa depan yang akan menanggung beban kerusakan lingkungan. Pengawasan dari luar, meskipun mendukung posisi Jumhur Hidayat yang mengerti persoalan ekonomi dan buruh. Rocky menegaskan dirinya tetap berada di luar pemerintahan. Ia berkomitmen untuk terus mensupervisi dari sisi masyarakat sipil agar kementerian tersebut tidak menjadi lahan kepentingan oligarki. Rocky menutup pernyataannya dengan mendorong media untuk terus mengawal dan mengkritisi kebijakan lingkungan karena hal tersebut menyangkut masa depan bersama. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, balik gue ya. Ya Pak, soal apa? Ya sebagai wakil masyarakat sipil diundang untuk menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi. Jumhur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya ada di sini. Terus, apa lagi? Dah. Ya saya ngomong dengan Seskap yang ngomong tentang ethics of care dan ethics of right. Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah bahasa tubuh kita ada dua tuh, bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi. Nah saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum. Itu, udah. Ya pokoknya ada. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi. Dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu. Dan beliau, oh Pak Rocky, terima kasih hadir. Dan ternyata Pak Rocky masih disiden gitu. Tapi Anda lihat wajahnya, wajah bercanda. Memang saya disiden. Disiden tahu artinya kan? Google kalau nggak tahu lo wartawan ya. Oke, udah, cukup ya. Apa ya? Gini ini. Kementerian Lingkungan, yang lain sudah nggak tarik. Kementerian Lingkungan itu dia jadi kementerian global, bukan sekedar kementerian di Indonesia. Karena isu lingkungan itu isu global. Anda pergi kemana-mana, Anda bertemu dengan mereka akan tanya, do you speak environmental ethics? Jadi itu intinya. Dan di Indonesia ada 70 juta Gen Z yang menunggu sikap pemerintah terhadap lingkungan tuh. 2029, 70 juta ini adalah tempat bertanding suara.
Nah, kalau politisi tidak do not speak environmental ethics, anak-anak muda yang 70 juta ini akan menganggap berarti kalian tidak memahami kegelisahan kami. Berarti kalian tidak mau membayar utang yang kalian ambil dari kami, generasi yang akhirnya harus hidup dengan bau busuk, dengan sampah, dengan ketidakpastian, kan itu. Jadi saya anggap bahwa Pak Jumhur itu mewakili kepentingan minimal 70 juta langsung anak muda. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan keinginan untuk menjadikan environment itu sebagai sumbangan kita pada planet dunia global, kan itu intinya. Jadi itu sekaligus kementerian itu kementerian yang sangat rawan untuk jadi lahan pertengkaran oligarki, politisi. Jadi saya jaminkan bahwa saya akan mensupervisi wilayah itu dari masyarakat sipil. Itu saya bukan bagian dari kabinet, tapi saya mau jaminkan bahwa masyarakat sipil akan bersama dengan Pak Jumhur. Karena Jumhur aktivis, ngerti tentang kesulitan ekonomi, dia pimpinan buruh. Jadi sekali lagi Pak Jumhur itu mengerti politik. Nah, kalian saya minta supaya seringlah datang ke kantor Pak Jumhur bertengkar dengan dia soal lingkungan. Karena itu soal kita semua tuh. Oke ya. Salam akal sehat. Gue naik gunung dulu ya. Sip. Nanti Pak Jumhur terangkan di sini.